Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar, penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kita sudah ada pada surat Al-An'am yang terdiri dari 160 ayat. Pada kajian pekan lalu kita telah membaca ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, 2, dan 3 kita akan lanjutkan ayat 4. Ayat 1, 2, dan 3 yang lalu yaitu menerangkan dalil atau hujjah tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Kemahaesaan Allah ini akan terbukti dalam pemikiran tentang wujudnya semesta alam ini, bahwa semesta alam ini yang mencipta adalah Allah, yang mengatur serta yang memelihara juga Allah. Atas penciptaan, pemeliharaan, dan pengaturan ini dalam rangka syukur, maka kita harus bertauhid uluhiyah, menyatakan taat kepada Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur dalam bentuk pengabdian yang dinamakan al-ibadah. Dan inilah perlunya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan bahkan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Inilah keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan dalam sifat dan nama-namanya. Ini telah kita kaji di dalam pelajaran tauhid. Sebelum kita lanjutkan ayat 4, maka ayat 4 sampai dengan ayat 11 ini menerangkan kenapa orang-orang musyrik ini menambah kekafirannya, sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin. Lalu apa ancaman Allah terhadap mereka? Ini nanti akan terurai pada ayat 4 sampai dengan ayat 11. Kita baca ayat 4 sampai ayat 6 saja dulu. Wa ma ta'tihim min ayatin, yaitu pada halaman 48. Ayat 40 pada halaman 47 bawah. Kita mulai wa ma ta'tihim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Sampai ayat 8 dulu, sampai ayat 7 dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan. Keterangan ini agak panjang, yaitu ayat 4 sampai dengan ayat 11. Mari kita ingin pahami makna kalimat dengan kalimat per kalimat dari ayat-ayat yang ada pada ayat 4. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah ta'tihim datang kepada mereka, ata ya'ti anta ta'ti. Wa ma, dan tidaklah ta'tihim datang kepada mereka min ayatin min ayati rabbihim, dari satu ayat di antara ayat-ayat Rabbihim, Tuhan mereka. Satu ayat di antara ayat-ayat Rabb mereka. Illa, melainkan, kanu anha mu'ridin. Kanu adalah mereka itu, kanu jamak, melainkan mereka itu illa kanu anha, daripadanya. Daripada apa? Daripada ayat-ayat yang datang tadi. Mu'ridin, orang-orang itu berpaling. Berpaling artinya tidak percaya. Dan tidak hanya tidak percaya, nanti ada penjelasan bahkan mengejeknya. Jadi hanyalah orang-orang
musyrik itu ketika ayat-ayat dari Allah, dari Tuhan mereka, kenapa kok dikatakan Tuhan mereka? Mereka itu percaya kepada Allah. Hanya tidak percaya apa yang diturunkan kepada para nabi. Hanyalah mereka orang-orang musyrik ini, apabila ayat-ayat dari Tuhan mereka, firman-firmannya, pasti mereka itu berpaling. Ini makna ringkasnya. Ketika setiap nabi menerima wahyu, lalu nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang telah beriman, kalau di Mekah baru sedikit. Nah, mereka dengar juga, karena nabi menyampaikan kepada mereka yang telah beriman, didakwakan pula kepada mereka yang belum beriman, yaitu orang-orang musyrik dari kelompok Quraisy. Waktu itu masih terbatas gitu. Nah, setiap mereka mendengar setelah Nabi menyampaikan firman-firman Allah, maka mereka berpaling, tidak percaya. Ya, ada kaitannya dengan Nabi ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu semalam, separuh malam ya. Ini Nabi menyampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak percaya. Jadi berpaling di sini artinya tidak percaya. Kelanjutan dari tidak percaya ini, faqad kazzabu bil haqqi, faqad maka sungguh-sungguh, kazzabu mereka mendustakan. Di samping mereka berpaling, menolak, malah mendustakan. Bil haqqi, dengan kebenaran. Hak di sini adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang bernama Islam. Jadi agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini bernama Islam. Ya. Yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa dulu, apa namanya? Ya, kitab-kitab mereka tidak menyebut namanya. Hanya mereka yang menyatakan agama Nasrani dan agama Yahudi. Ini. Jadi mereka itu di samping mereka berpaling itu paling tidak memperhatikan. Tidak ngereken gitu ya. Kelanjutannya, faqad kazzabu bil haqq. Mereka mendustakan bil haqqi, dengan kebenaran itu, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Lamma jahum, ketika datang kepada mereka kebenaran itu. Jadi kebenaran itu ketika datang kepada mereka, mereka justru mendustakan. Itulah yang dikatakan sebab-sebab kekafiran orang-orang musyrik. Orang musyrik itu percaya kepada wujudnya Allah, Pak. Hanya tidak mau menyembah. Kalau nyembah pakai perantara, pakai wasilah, berhala-berhala mereka. Jadi percaya kepada adanya Allah. Allah itu pencipta, Allah itu pemelihara, Allah itu pengatur. Tapi tidak percaya apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Mereka mendustakan. Fasaufa ya'tihim, fasaufa maka akan, ya'tihim sampai datang kepada mereka, amba'u berita makanu yang adalah mereka itu bihi dengan hak kebenaran yang diturunkan itu, yastahzi'un mereka malah mengejek.
Di samping tidak ngereken, lalu mendustakan, mereka nyatakan kedustaan itu dengan yastahzi'un. Mereka itu mengejek. Dari ayat 4 dan ayat 5 ini, mari kita baca dulu, yaitu terjemahan bebasnya, halaman 48, Pak. Nomor 4, nomor 5. Dan ketika datang kepada mereka suatu ayat di antara ayat-ayat Tuhan mereka, dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat di antara ayat-ayat Tuhan mereka, melainkan mereka berpaling daripadanya. Jadi berpaling itu tidak mau tahu, Pak. Ini. Lalu yang kelima, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Akibatnya kelak akan sampai kepada mereka, yaitu kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka olok-olok itu. Jadi ada dua kesalahan di sini. Pertama berpaling, kedua mendustakan, diakhiri dengan mengejek. Nah, ini tidak hanya orang kafir musyrik, Pak, termasuk orang munafik. Ini juga mengejek agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka itu pura-pura percaya. Nah ini ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum. Awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Melihat itu kalau di depannya, Pak. Ini ada berita-berita di masa yang lampau. Yarau, mereka melihat, maksudnya memperhatikan. Apakah mereka tidak memperhatikan? Kam ahlakna, berapa banyaknya? Ahlakna, yang kami binasakan, min qablihim, dari sebelum mereka. Siapa yang dibinasakan oleh Allah? Min qarnin, dari anak-anak cucu umat-umat dahulu yang dikatakan generasi. Generasi itu anak-anak cucu penerus mereka. Betapa banyaknya dulu sebelum kamu generasi-generasi makkannahum yang kami telah teguhkan mereka. Diberi kesempatan menempati sebuah lokasi wawasan yang luas, penuh dengan rezeki, dan mereka memperolehnya dengan begitu banyak sehingga mereka bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah fil ardi, di dalam permukaan bumi ini. Malam numakkil lakum, yang belum pernah kami teguhkan laku buat kami. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini rasanya belum diberi kenikmatan hidup di atas permukaan bumi yang penuh dengan segala macam kebutuhan manusia telah disiapkan dan mereka telah memperolehnya, yaitu dengan jalan apa? Kecukupan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, daerah kawasan mereka. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kesuburan tanah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-mayur, dan bahan-bahan makanan yang lain. Kami turunkan as-samaa'a dari langit. Yang diturunkan dari langit ini hujan, Pak, maksudnya air. Alaihim, atas mereka, midrara,
dengan lebat sekali. Diturunkan dengan lebat, yaitu air hujan. Dengan air hujan yang diturunkan dengan begitu deras, midrar. Wa ja'alna, di samping itu kami jadikan pula al-anhar. Anhar itu artinya sungai-sungai. Dari kalimat nahrun. Nahrun artinya sungai, jamaknya anhar, sungai-sungai. Jadi kawasan yang mereka tempati, yaitu yang dimaksud makkannahum fil ardi, kami teguhkan, kami jadikan hidup di kawasan itu dengan penuh persediaan bahan-bahan makanan dan kebutuhan yang lain, melalui banyak hujan dan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka, tajri min tahtihim. Tajri min tahtihim, mengalir di bawah mereka, maksudnya di lingkungan kebun-kebun mereka. Jadi suatu lingkungan itu kalau banyak hujan, cukup hujan paling tidak, atau hujan tidak turun di situ, tapi ada sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya, maka tempat itu kalau dihuni akan mendatangkan kecukupan-kecukupan. Itulah yang dimaksud mereka kami tempatkan, kami teguhkan di tempat itu. Nah, lihat sejarah di Yaman dulu, kaum Saba yang di bawah pemerintahan seorang Ratu Bilqis, ya. Lalu berlangsung zaman Sulaiman, negeri Yaman itu subur sekali. Sungai-sungainya, hujan-hujannya, apalagi mereka membuat dam-dam untuk menampung air hujan itu keras sekali, sehingga airnya itu awet, tidak mengenal musim penghujan, musim kemarau, air selalu ada. Subur tanahnya. Ya memang negeri Yaman itu seperti Pulau Jawa, Pak. Banyak kelapa, banyak pohon-pohon yang rimbun. Itu dulu tempatnya kaum Saba. Nah, mengapa? Fa'ahlaknahum, maka kemudian kami binasakan mereka itu dengan jebolnya tanggul raksasa di kota San'a. Maka air itu meluber, membanjiri, dan akhirnya air itu habis. Nah, manusia kalau ketiadaan air, Pak, tanahnya jadi kering, tumbuh-tumbuhan tidak subur lagi, malah layu, tidak bisa mendatangkan kebutuhan mereka tentang makanan. Fa'ahlaknahum, kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Bizunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Apa itu dosa-dosa mereka? Mereka berpaling dari seruan para rasul. Yang kedua, mereka dustakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, mereka mengejek, mengolok-olok wahyu Allah, yang dikatakan pembawa wahyu itu dianggap orang-orang yang tidak normal, abnormal. Mereka mengatakan gila, mengatakan ahli sihir. Nah, tiga dosa tersebut, berpaling, mendustakan, dan mengejek, itulah yang disebut dosa-dosa mereka, di mana dosa-dosa ini menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah. Setelah mereka dibinasakan oleh Allah, dalam waktu berikutnya dan berikutnya, fa'ansya'nakum min ba'dihim, dan kami tumbuhkan atau kami ciptakan, kami adakan min ba'dihim, sesudah mereka, qarnan akharin, generasi yang lain, yang generasi itu menerima akan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul yang datang di tengah-tengah mereka. Nabi Sulaiman berdakwah
Kemudian Ratu Bilqis tunduk. Nah mulai itu yang asalnya dibinasakan oleh Allah, ada generasi berikutnya yang makkannahum fil ardi, yang diteguhkan oleh Allah tinggal di tempat itu. Habis dibinasakan, kemudian mereka itu hampir punah, datang generasi baru yang beriman kepada Allah, yang tidak melakukan pemalingan, tidak berpaling, dan mereka tidak mendustakan, mereka tidak mengejek, malah beriman dan menghormati. Nah, dengan demikian maka dikembalikan oleh Allah kesuburan lingkungan mereka, kecukupan kebutuhan di tengah-tengah mereka. Para jamaah yang terhormat, ini adalah makna-makna dari kalimat-kalimat yang ada. Mari kita ulang sebentar, nanti kita baca terjemah bebasnya. Wa ma ta'tihim. Apa namanya? Fakazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Maka mereka mendustakan bil haqqi dengan kebenaran itu. Hak itu kalau minallah itu berarti agama, Pak. Agama ini dibawa oleh para rasul. Oleh para rasul didakwahkan, disampaikan kepada umatnya. Lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka. Fasaufa ya'tihim, maka setelah yang benar itu datang, yang diberitakan, maka nubi yastaziun, lalu mereka mengejek. Jadi mereka berpaling, mendustakan, malah mengejek. Ini. Mari kita baca terjemahan sifatnya. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran, al-haq. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang mereka olok-olok itu. Nanti akan ada tahu apa akibat dari mengolok-olok itu, apa akibat dari mendustakan itu, apa akibat daripada berpaling daripada seruan para rasul itu. Nah, oleh karena itu diingatkan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya, coba perhatikan umat-umat dahulu sebelum kamu. Ahlakna min qablihim, kami binasakan dari sebelum mereka, min qarnin, dari generasi, makkannahum, yang kami teguhkan, artinya kami beri keleluasaan tinggal di kawasan itu, fil ardi, di kawasan bumi. Jadi manusia itu tidak ada yang hidup di luar kawasan bumi, Pak. Ini malam numakkil lakum, yang belum pernah kamu sekalian leluasa menggunakan bumi itu. Memang kaum musyrikin di Jazirah Arabia, khususnya di daerah Makkah, sebelum Nabi Muhammad SAW, itu tidak dihuni oleh banyak orang, melainkan hanya digunakan persinggahan. Karena kebetulan di sana ada sumber air yang tidak pernah kering, namanya air Zam-Zam. Tapi tentang kebutuhan-kebutuhan mereka belum seperti yang pernah ditumbuhkan oleh Allah pada zaman-zaman sebelum dulu. Jadi mereka dibinasakan, lalu ditumbuhkan kembali seperti baik. Ini belum terjadi di Jazirah Arab, khususnya di Mekah. Orang tidak banyak berhuni di sana. Melainkan orang dari Yaman ke negeri Syam itu berhenti di Mekah hanya sementara mengambil air. Itu saja. Tidak menjadi hunian seperti di Yaman, seperti di Syam. Ini. Lalu bumi yang ditempati mereka sebelum mereka dibinasakan itu disuburkan dengan berbagai hujan dan mata air yang mengelilingi lingkungan mereka. Tiba-tiba karena 3 dosa tersebut, yaitu dosa berpaling,
dosa mendustakan, dosa mengolok-olok, fa ahlaknahum bidzunubihim. Lalu kami binasakan dengan dosa-dosa mereka. Jadi umat-umat dahulu ini kalau melakukan maksiat, melakukan dosa, Allah menurunkan siksa sekaligus. Nah, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW ini, kalau mereka melakukan perbuatan dosa, itu diberi kesempatan taubat, kembali kepada yang hak. Kesempatan itu diberikan sampai nanti roh di tenggorokan sebelum sakaratul maut. Nah, kalau termasuk tidak tobat, besok setelah di akhirat baru dikenakan azab-azab yang lebih pedih daripada kebinasaan umat-umat dahulu yang disiksa di permukaan bumi ini. Wal'iyadzubillah. Para jamaah yang terhormat, memang dari umat-umat dahulu ini binasa tumbuh kembali, binasa lagi. Apalagi kalau kita membaca kisah-kisah Bani Israel yang sering membuat kesalahan, tobat, berbuat salah lagi, tobat lagi, berbuat salah lagi, berulang-ulang berbuat kejahatan. Ini umat-umat dahulu. Oleh karena itu para jamaah yang terhormat, mari kita baca ayat 6 arti bebasnya. Apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi melihat itu karena tidak dilihat, Pak. Memperhatikan berita-berita yang lalu. Seperti kita memperhatikan pernah terjadi gerakan 30 September ya. Ini nggak bisa kita lihat ini. Tapi diperhatikan lewat sejarah-sejarah yang ditulis atau yang diriwayatkan orang-orang yang menyaksikan. Perhatikan itu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka, tinggal di sebuah kawasan mereka di muka bumi ini dengan keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Nah, setelah dakwah Islam merata di Jazirah Arab, pada waktu itu mulai ada ketentraman dan ada ketentraman bekerja, mencari nafkah dan lain-lainnya. Dan kami jadikan sungai-sungai dan kami telah turunkan hujan yang lebat atas mereka sehingga kawasannya itu menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Di samping itu kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Dan kami menciptakan sesudah itu generasi-generasi yang lain. Inilah para jamaah yang terhormat. Jadi di antaranya kekufuran itu dalam ayat yang keempat tadi, yang kelima, yang keenam, yaitu kalau ada yang hak dibawa oleh para rasul, mereka berpaling. Tidak mau memperhatikan, tidak mau mengikutinya. Yang kedua, mereka malah mendustakan. Itu dianggap bohong. Lalu setelah mereka bohongkan, malah menghina dengan melecehkan. Dosa begitu itu namanya dosa yang menyebabkan akan diazab oleh Allah di permukaan bumi ini, merupakan kebinasaan. Contoh, zaman Nabi Nuh didatangkan banjir sehingga umat ini punah. Tinggal beberapa orang yang ikut selamat melalui naik bahtera Nabi Nuh. Setelah banjir usai, timbul generasi baru. Lalu mereka dikirim nabi-nabi yang lain. Di antaranya mereka tetap berbuat berpaling, mendustakan, dan mengejek. Sehingga kaum Ad, kaum Samud,
yang dulu kokoh hidup di permukaan bumi, mampu membuat tempat hunian dengan memahat batu-batu besar, mereka lubangi, mereka jadikan tempat tinggal. Mampu seperti itu. Wa samudal ladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dzil autad, demikian pula kaum Fir'aun, di mana kaum Fir'aun juga pernah disiksa oleh Allah dengan banjir darah, banjir kutu, banjir kata, yang kesemuanya itu karena mereka itu dosa tadi itu, berpaling, mendustakan dan mengejek. Ini. Demikian pula di Yaman. Ketika itu Yaman subur, air tidak pernah kekurangan karena air hujan itu ditampung melalui bendungan-bendungan yang mereka buat dengan bendungan raksasa. Tapi karena mereka itu berpaling, mendustakan dan mengejek, istiza, maka bendungan itu jebol. Konon kabarnya, jebolnya bendungan itu bukan karena gempa dan lain-lainnya. Banyaknya tikus-tikus kecil yang melubangi lubang-lubang bendungan itu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bocor. Kebocoran itu mula-mula kecil sebanyak lubang tikus. Tapi karena air itu kalau mengadakan erosi, Pak, kuat sekali. Air itu kalau mengalir akan mengikis daerah-daerah sekitarnya. Dengan itu kemudian jebol. Air menjadi sulit. Tanaman-tanaman tidak subur lagi. Nah, ini disebabkan karena dzunubuhum fi dzunubihim. Berupa apa dosa itu? Yaitu berupa berpaling, mendustakan dan mengejek tadi. Para jamaah yang terhormat, inilah tentang kisah yang dimuat di dalam surat Al-An'am ayat 3, ayat 4, 5 dan 6. Kalau kita perhatikan beberapa ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan kebinasaan umat-umat yang banyak dosa, seperti tersebut di dalam surat Al-Anbiya ayat 2. Wa ma ta'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Versinya ayat ini, tidaklah datang kepada mereka suatu ayat yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, illa istama'u, melainkan mereka itu mendengarnya, tetapi walaupun mendengar, wa hum yal'abun, mereka mempermainkan. Kalau dalam ayat Al-An'am itu mereka istiza, mengolok-olok. Di sini wahum yal'abun, mereka mempermainkan. Mempermainkan ayat-ayat ini. Ini kami beri contoh, Pak, menjelang peristiwa G30S. Ini memperhatikan, Pak, ya. Konon di daerah timur sana, Pulau Jawa, ini ketika orang-orang PKI mengadakan pertemuan kampanye supaya mereka itu didatangi dari semua golongan termasuk orang-orang Islam. Dalam pertemuan itu diadakan bacaan Quran. Ada seorang yang tampil baca Quran. Ketika yang baca ini selesai, Shadaqallahul Azim, dibarengi dengan suara gong jenggur, dibarengi dengan suara-suara gong-gong itu, lalu diberi komentar, demikianlah lantunan dari syair-syair Arab. Itu kan mempermainkan itu. Sadaqallahu azim, penyataan bahwa yang dibaca itu adalah hak, tapi mereka mempermainkan dibarengi dengan suara-suara gong. Ngerti gong, Bapak? Yang ditabur jenggur itu loh. Dibarengi dengan itu sambil mengangkat, demikianlah lantunan syair-syair Arab. Tidak mau mengatakan Al-Quran. Nah, waktu itu memang zamannya boleh propaganda. PKI sebagai partai yaitu berpropaganda untuk memenangkan kelompok mereka di sini.
Nah, ini contohnya memainkan Al-Quran. Jadi mereka itu mendengar, mau membaca tapi mempermain-mainkan. Di antaranya mempermainkan itu yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Isi Al-Quran kan penjelasan halal dan haram. Ini surat Al-Anbiya ayat 22. Lahiyatan qulubuhum. Lahiyah. Mereka itu main-main dan hati mereka itu dalam keadaan lalai. Lalai kalau itu yang dibaca itu ayat-ayat Allah, firman Allah. Dianggap itu syair-syair Arab. Dibarengi dengan suara gong gemuruh. Ini contoh di sekitar kita. Dulu di zaman bangsa Arab, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dianggap hadza sihrul awwalin. Itu sihir itu. Itu cerita kuno. Itu adalah kedustaan lisan bibir Muhammad. Kemudian mereka membaca dengan cara main-main. Ya. Di antaranya ucapan salam, ya. Kan Al-Quran kan memerintahkan salam, ya. Tahiyatuhu fiha salam. Penduduk surga itu penghormatannya adalah salam. Maka umat Islam ketika di dunia ini kalau bertemu juga salam. Orang Yahudi juga mau salam. Tapi ketika mengucapkan assalamualaikum, hanya itu dirahasiakan. Seolah-olah assalamualaikum. Kan assalamualaikum, tapi lahnya itu disamarkan. Sehingga kedengarannya assalamualaikum. Karena itu Nabi menjawab salamnya orang Yahudi, waalaikumsalam. Sam itu artinya kebinasaan. Kalau assalamualaikum kesejahteraan atas kamu, tapi kalau assalamualaikum kebinasaan atas kamu. Nabi menjawab waalaikumsalam. Kebinasaan atas kamu juga. Ya memang Nabi seorang Rasul berani untuk melakukan yang demikian ini. Bagaimana kalau orang-orang yang imannya lemah? Ketika Islam itu diejek, ketika Islam itu disamakan dengan agama lain. Nah, oleh karena itu pengetahuan tentang agama itu harus diketahui, Pak. Untuk mengetahui tidak ada jalan lain kecuali membaca, belajar dan simak. Ini ayat yang lain yang menerangkan tentang kedustaan seperti itu, firman Allah di dalam surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 59. Wa ma kana mulikil qura wa ma kunna mulikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak pernah membinasakan sebuah qura, itu jamaknya qarya, Pak. Desa, kota, kawasan, lingkungan, illa wa ahluha zalimun, kecuali kalau apabila penduduknya itu zalimun. Zalimun itu artinya berbuat dosa. Malah zalimun itu dalam beberapa ayat diartikan syirik. Ini. Jadi sebetulnya Allah tidak akan membinasakan suatu kawasan yang dihuni oleh manusia, kecuali kalau manusia-manusia itu zalim. Maka azab Allah dijatuhkan kepada umat-umat yang ingkar. Kalau tadi dinyatakan, yaitu berpaling, mendustakan, dan mengejek. Maka ayat ini mengingatkan kaum musyrikin yang pada waktu itu, kalau kamu tidak menerima seruan Nabi Muhammad, kamu akan bernasib seperti umat-umat yang dulu. Ada yang tanahnya itu digoncang oleh Allah sehingga tanah itu terbalik. Istilahnya longsor, Pak, ya. Itu seperti kaum Ad zaman ketika mereka mendustakan Nabi Shu'aib. Jadi mereka itu digoncang tempat tinggal mereka, waja'alna 'aliyaha safilaha, sehingga tanah itu keadaan yang di atas berbalik di bawah bersama orang-orangnya sekali. Itu diantaranya contoh-contoh kebinasaan umat-umat yang lalu. Ini kaum musyrikin diterangkan dengan demikian itu supaya tidak meniru mereka seperti dahulu yang akhirnya mereka itu dibinasakan. Nah, para jamaah nanti ayat ke 789 ada firman Allah di dalam surat Yasin. Ya hasratan 'alal ibad
ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba ini. Ma ya'tihim mir rasulin, tidaklah Rasul datang kepada mereka illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka mengejek. Tiap Rasul datang mereka remehkan dan mereka hinakan. Itu diantaranya firman-firman Allah. Nanti kalau pada ayat ke-8 dan 9, 10 akan ada keterangan-keterangan yang lebih luas contoh-contohnya. Para jamaah yang terhormat, barangkali ini dulu yang dapat kita sampaikan pada kajian kali ini. Insya Allah besok akan kita sampaikan ayat-ayat berikutnya, yaitu surat Al-An'am ayat 7, 8, 9 dan 10 insya Allah sampai ayat 11. Mari kita ikuti terus dan kita sabar mengikuti majelis ta'lim ini agar kita dapat mengetahui apa yang diterangkan oleh Allah dengan melalui para nabi, dan akibat-akibat kaum-kaum yang mendustakan itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Marilah kita doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang jelas mohon diulangi lagi.